apa saja syarat-syarat dari tawaf itu? Ya, pertama adalah pasti kita harus suci dari hadas kecil dan hadas besar ya, suci dari hadas dan najis. Ya sama kita ketika mau sholat ya kita pasti suci dari segala hadas kecil maupun hadas besar ya, suci dari segala najis ya. Pakaian yang kita pakai, kemudian tubuh yang kita gunakan untuk berjalan ya, untuk bergerak ya semuanya harus suci. Jadi pastikan bahwa kita suci dari hadas. Nah, makanya sunat kemarin, sunat tawaf itu salah satunya adalah mandi. Nah, mandi itu adalah untuk menghilangkan dari hadas, ya, Andai ya. dari najis yang mungkin melekat di dalam tubuh kita. Aneh, ulangnya. Yang kedua, pasti kita harus menutup aurat. Ya, tidak boleh tawaf itu membuka aurat. Ya, perempuan kan cuman yang terbuka telapak tangan dengan Ini muka, aja kan. ya. Selebihnya tertutup. Nah, Ini bagi laki-laki, ya laki-laki pasti pusaranya juga harus tertutup ketika tawaf. Ya, makanya kita itibak seperti itu dengan membuka bahu di sebelah kanan dan Ka'bah di sebelah kiri kita ini harus rapi dan tertutup aurat. Ya, pastikan itu kita menutup aurat. Oke ya. Kemudian eh, berada di dalam masjid. Ya, pastikan kita tawaf itu di dalam Masjidil Haram, bukan di luar Masjidil Haram. Kalau kita di luar Masjidil Haram, maka tidak akan pernah melihat Ka'bah karena Ka'bahnya ada di dalam Masjidil Haram, ya. Jadi pastikan kita berada di dalam masjid. Karena ada orang yang tidak paham, dia berada di luar masjid. Sehingga sampai di masjid, dikira itu sudah tempat tawaf, ya muter aja di situ, muter mengelilingi masjid. Tidak ketemu dengan Ka'bahnya, ya. Tidak ketemu dengan Ka'bahnya karena Ka'bahnya ada di dalam masjid. Jadi pastikan bahwa kita itu harus masuk di dalam masjid, ya. Nah, bagi rombongan itu pasti dibantu, diirit, kemudian ditunjukkan bahwa kita akan menuju tempat tawaf untuk menaiki Ka'bah. Ya, tapi kalau sendirian, nih, kalau sendirian mungkin tidak tahu tuh tempatnya, nggak tanya juga, ya, supan betakun. Akhirnya kita tidak masuk ke dalam masjid. Jadi pastikan dulu nih, kita tawaf itu di dalam masjid. Nah, yang kedua, yang ketiga, berada di dalam masjid. Yang keempat adalah menyempurnakan tawaf sebanyak 7 kali putaran. Jadi tawaf itu sebanyak 7 kali putaran, bukan 7 kali jalan. Seperti saya bukan. Tawaf itu mutar, ya mutar dari Hajar Aswad, ya, kemudian rukun Iraki, rukun Syami, rukun Yamani, rukun Hajar Aswad lagi. Nah itu satu putaran. Jadi kita mutar dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad. Jadi ketika kita mutar putaran pertama itu dari Hajar Aswad, Bismillahirrahmanirrahim misalnya. Lalu kita kecup seperti itu, kita mulai tawaf nih, mulai jalan. Putar sampai ke tempat kita tadi Hajar Aswad ke tempat kita istilam tadi. Nah itu berarti 1 kali putaran. Ya, berarti 1 kali putaran. Nah kita mutar lagi. Ya, putaran yang kedua sampai di Hajar Aswad 2 putaran. Mutar lagi dari Hajar sampai ke Hajar Aswad 3 putaran. Muter lagi dari Hajar Aswad sampai ke Hajar Aswad 4 putaran. Muter lagi sampai lagi Hajar Aswad 5 putaran. Muter lagi sampai Hajar Aswad 6 putaran. Muter lagi dari Hajar Aswad sampai ke Hajar Aswad 7 kali putaran. Ya, selesai. Jadi pastikan 7 kali putaran, bukan 6 kali putaran atau 5 kali putaran. Ya, ini harus pasti. Makanya kita ngitungnya itu ada tasbih yang melekat yang agak agak apa namanya agak susah digerakkan itu yang 1, 2 sampai 7 itu kan. Artinya menghitung secara itu. Tapi kalau kita menghitung yang mana itu kita menghitung sambil kita membaca dari doa-doa yang ada di dalam buku itu. Maka kalau seperti itu akan mudah sekali kita mengingat bahwa ini sudah putaran keberapa. Karena di situ ada putaran pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Ya, oke. Nah, yang selanjutnya menyempurnakan tawaf memulai dari Hajar Aswad. Jadi tidak sah tawaf itu ketika mulainya dari rukun Yamani. Dihitung 1 kali putaran. Nggak sah. Mulainya dari Hajar Aswad. Baru dihitung 1 kali putaran. Nah, eh, yang keenam, syarat sahnya ini, ketika tawaf, Ka'bah selalu berada di sebelah kiri. Ya, Ka'bah berada di sebelah kiri kita. Di mana kiri kita? Di sini kiri nih. Ya, ini kiri, Ka'bah di sebelah sini.
Ini kanan, ya. Ini tibak di sini kita memakai ihram yang terbuka bahu kanan ini namanya tibak. Ka'bah berada di sebelah kiri, ini tertutup, ya. Nah, pastikan Ka'bah itu selalu berada di sebelah kiri. Nah, kenapa tidak sah kalau di sebelah kanan? Karena kalau kita Ka'bahnya berada di sebelah kanan, berarti kita memutar melawan arus dari orang tawaf, ya. Putaran tawaf itu sama putaran bulan, berputar mengelilingi bumi, bumi berputar mengelilingi matahari, matahari berputar mengelilingi galaksi, galaksi berputar mengelilingi inti galaksi, galaksi berputar mengelilingi inti black hole, dan semuanya seperti malaikat berputar di arash mengelilingi tempatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama dengan putaran itu. Jadi tidak boleh putarnya melawan dari putaran tawaf. Kita ini melawan arus jam. Kalau jam kan ke sebelah itu mutarnya, kalau kita ke sebelah sini, ya. Mutarnya berlawanan arah jarum jam. Ya, pastikan itu. Karena ada orang yang tidak paham, dikira boleh aja nih mutar di sebelah sini. Ya, mutar dia di ujung-ujung sana, tapi mutarnya beda. Ya, tapi saya yakin kalau kita sudah manasik mendengar, pasti kita paham bahwa mutarnya itu dari kiri. Ya, Ka'bahnya berada di sebelah kiri. Ya, bukan di sebelah kanan. Tidak sah kalau Ka'bahnya berada di sebelah kanan. Oke, selanjutnya. Syarat yang ketujuh, belum, next, belum. Ya, dikerjakan di luar Ka'bah, tidak di dalam Ka'bah. Ya, tawaf tadi itu di dalam masjid, tapi di luar Ka'bah. Di dalam masjid, tapi di luar Ka'bah. Tidak sah orang tawaf di dalam Ka'bah. Tidak sah orang tawaf masuk Hijr Ismail, karena itu bagian dari Ka'bah. Bagian dari dalam Ka'bah. Yang kedelapan, itu niat tersendiri. Jika tawaf itu berdiri sendiri, tidak terkait dengan haji dan umrah seperti tawaf-tawaf sunat, ya. Jadi niatnya tersendiri. Jadi niat tawaf itu tersendiri, ya. Jadi kalau kita awal kita mau umrah, ya niatnya niat niat umrah. Kalau kita tawaf sunat, ya niatnya tawaf sunat, gitu kan. Jadi kita misalnya datang ke masjid, kita mau tawaf nih, kita mau dapat yang 60 derajat kemarin, maka kita tawaf. Berputar 7 kali, sama putarannya 7 kali. Tapi niatnya adalah tawaf sunat, bukan tawaf wajib. Ya, tergantung niatnya nih. Niatnya masing-masing. Kalau tawaf misalnya nazar, boleh gitu. Tawaf ifadah, ya, ketika habis haji itu tawaf ifadah namanya. Tawaf wadah itu tawaf perpisahan, ya. Nah, ada tawaf-tawafnya dan niatnya tersendiri. Oke, next. Oke. Nah, awal tawaf. Ya, ini kita pastikan lagi nih. Ini dasar-dasarnya nih. Materi kita dasar-dasar di sini. Nanti pengembangan berikutnya kita akan kolaborasi, kita akan elaborasi, kita akan perdalam lagi dengan sofistik ya, dengan tasawuf-tasawufnya. Oke. Awal tawaf, membaca istilam. Istilam itu mengangkat tangan ini. Ya, angkat tangan kanan dan kecup. Angkat tangan kanan, ya, dan kecup. Nih, bisa seperti itu, lambaikan ke arah Hajar Aswad. Atau lakukan di setiap sampai di rukun Hajar Aswad. Bisa juga dengan kita lambai tangan seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim, lalu kecup. Nah, yang banyak dilakukan adalah kita istilah ini, Bismillahirrahmanirrahim, ya, Sabah di samping kiri kita, dan kita pegang Ka'bah itu, istilahnya seperti itu, lalu kita kecup. Nah, seperti itu, ya, itu istilam, ya, istilam, ya. Itu sunat ya ketika istilam itu. Nah, awalnya kita mulai membaca istilam ini dan mengangkat tangan lalu kecup itu mulai awal tawaf. Nanti ketika sampai di putaran kedua, kita kecup lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai putaran kita tiga gitu lagi ya. Tapi posisi kita pastikan kita pas di dalam sejajar dengan Hajar Aswad. Sejajar, ada garis bukan garis, lampu hijau ya. Lampu hijau di situ kita lihat sudah pas, itu baru kita Bismillahirrahmanirrahim. Kalau posisi kita kemarin di belakang, kita belum sampai di depan di situ, sedangkan teman-teman kita yang lain sudah melambaikan tangan dan mengecup, maka kita jangan dulu karena kita belum di posisi yang sama. Kita masih di belakang, rombongannya masih di belakang. Pastikan kita berada pas di
lampu hijau itu baru kita mulai istilam dengan Hajar Aswad, Bismillahirrahmanirrahim, lalu kita jalan. Ya, oke. Next, selanjutnya. Oke, nah, melakukan tawaf. Nah, ini putaran 1 sampai 7 ya. 1 sampai 7 itu sudah ada bacaannya. Nah, bagaimana hukumnya kalau orang tidak membaca apapun ketika tawaf? Tawafnya tetap tawafnya tetap sah karena bacaan itu cuma sunat saja, ya. Tapi rasanya hampa kalau tanpa bacaan, tanpa zikir. Karena zikir yang ada di bacaan-bacaan kita itu adalah doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu tempat yang makbul kita berdoa adalah ketika kita tawaf. Nah, kalau kita tidak berbacaan, kita tidak meminta sesuatu kepada Allah. Ya. Ada orang yang tawaf sambil membaca Quran. Ada yang tawaf dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Sampai di rukun Yamani, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Seperti itu bisa, ya. Tapi kalau kita ada bukunya, ya kita masih bisa membaca, disunatkan kita membaca dengan doa-doa itu. Ya, tapi ingat tadi, kalau kita tidak berbacaan apapun, itu sah ketika kita tawaf. Ya, sah ketika kita tawaf. Tawaf itu kan putaran fisik, haji itu kan fisik. Tapi juga kita harus membawa hati kita agar Allah berikan kelembutan kepada hati kita dan kita apa bisa semakin usyuk ketika kita tawaf kalau kita membawa hati kita, bukan membawa fisik saja. Oke, kita lihat bacaannya di sini. Misalnya contoh putaran pertama, ya. Ketika kita sudah istilam, Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai jalan, maka kita baca nih. Kita mulai baca nih, ya. Mulai baca Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla, wala quwata, illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma imanan bika wastasdiqan bikitabika wa wafa'an bi'ahdika wattiba'an li sunnati nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimah fid din wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Itu kan bacaan tuh, ya. Di samping tasbih, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wala akbar, wala haula, la quwata illa billahil aliyil azim. Ini memuji Allah, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Allah Maha Besar, tiada daya untuk memperoleh manfaat dan tiada kemampuan untuk menolak bahaya kecuali dengan pertolonganmu ya Allah yang Maha Mulia dan Maha Agung. Salawat dan salam bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, aku tawaf ini karena beriman kepadamu, membenarkan kitabmu dan memenuhi janji-janjimu, mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini doanya nih. Ya Allah, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, sungguhnya aku mohon kepadamu ampunan, kesehatan, perlindungan yang kekal dalam menjalankan agama di dunia dan akhirat, di dunia wal akhirah, dan beruntung memperoleh surga, terhindar dari siksa neraka. Ya, wal akhirah wal fauza bil jannah wan najata minan nar. Bukankah itu doa yang sangat bagus sekali? Apalagi kita ucapkan itu di hadapan Ka'bah. Ya, apalagi diucapkan di hadapan Ka'bah, ya insya Allah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sehat, ya kita aman di dunia dan kita mendapatkan surga dan terhindar dari neraka. Kalau kita tidak baca apa-apa, kita tidak mendapatkan itu karena kita tidak bermohon kepada Allah. Akan sangat rugi ketika orang tawaf tidak mempunyai bacaan apapun, ya. Akan sangat rugi. Tapi bukan berarti tidak sah tawafnya, tetap sah tawafnya, tapi dia tidak mendapatkan bonus dari Allah. Ya, gitu ya. Oke, ini putaran pertama itu tuh sudah ada nih putaran pertama ini dibaca. Setelah sampai di rukun Yamani, ini biasanya baca subhanallah seperti ini, ya. Itu dari rukun Hajar Aswad sampai dengan rukun Iraqi dan rukun Syami itu sudah selesai bacaan itu. Apalagi manusianya sesak tuh di situ.
Bahkan baru sampai di rukun Iraki, di samping antara ada itu makam Ibrahim itu, ya, makam Ibrahim itu antara rukun Hajar Aswad dengan rukun Irak, rukun Syami ya. Oke, coba kita kita kembali dulu ke ada gambar Ka'bah yang ada rukun-rukunnya itu. Coba kita kita review dulu ke belakang. Oke, next. Oke, oke. Nah, ini. Oke, ini. Oke. Ini kan ada rukun Hajar Aswad nih yang lampu hijau dan garis ini, garis coklat ini. Nah, itu ada kan rukun ya ya oke, makasih. Bagus nih. Nah, oke, ini rukun Hajar Aswad nih. Nah, ini kan makam Ibrahim. Nah, makam Ibrahim ini terletak antara rukun Hajar Aswad dengan rukun Iraki. Ya, setelah rukun Iraki ada Hijr Ismail di sini, dan ini ada rukun Syami. Ada rukun Syami ya, setelah eh, rukun Iraki. Rukun itu kan pilar-pilar yang empat itu. Nah, ada pilar selanjutnya yang ujungnya itu ada rukun Yamani. Nah, kemudian rukun Hajar Aswad lagi. Nah, kalau kita tadi baca doa tadi, baru sampai di rukun Iraki, kalau kalau jamaahnya penuh itu sudah habis, sudah selesai. Ya, tapi kalau longgar kita bisa sampai di antara rukun Syami dan rukun Yamani itu selesainya. Ya, karena panjang juga bacaannya. Tapi rata-rata ya sampai ke Hijri Ismail ini sudah selesai bacaan doa-doa itu. Apa yang kita baca selanjutnya? Jangan berdiam diri, kita harus tetap berzikir. Apa yang kita baca? Apa saja berdoa, mau bahasa Indonesia berdoa terserah, ya. Mau doa-doa doa Sayyidul Istighfar terserah. Atau doa Bidang kita bisa baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, di antara rukun Hijri Ismail sampai rukun Syami sampai rukun Yamani, itu mungkin bacaan itu adalah tasbih saja lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, sampai di rukun Yamani ini, sampai di rukun Yamani, maka kita stop di situ, kemudian kita istilam di rukun Yamani itu, tapi tidak dikecup. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, tapi tidak dikecup. Yang dikecup cuma di Hajar Aswad. Sunat saja di situ, boleh melambai, boleh tidak. Ya, dari situ maka kita baca doa, ya, doa yang sudah kita pasti hafal doa itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai di situ boleh, atau lanjutkan lagi. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Boleh kata lanjutkan seperti itu. Sampai ke rukun Hajar Aswad lagi. Nah, itu bacaan itu tidak sekali karena manusianya penuh, maka kita baca terus, ulang-ulang terus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Ulang terus tuh sampai di rukun Hajar Aswad, maka kita lambaikan tangan lagi, Bismillahirrahmanirrahim, cukup. Itu satu putaran. Ya, itu satu putaran. Nah, kenapa? Kenapa ya disunatkan orang itu ketika sudah habis bacaannya, sebenarnya baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu sudah sangat luar biasa. Karena tasbih itu yang kita baca itu namanya tasbih. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang kita baca itu adalah ada sebuah hadis mengatakan bahwa bacaan itu ringan diucapkan tapi berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada satu riwayat dikatakan bahwa kenapa itu bacaan itu menjadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ketika kita berada di tawaf itu, kalau kita tidak mampu membaca, menghafal yang ada atau membaca yang ada, cukup dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dulu ketika Adam tawaf setelah selesai membangun Ka'bah, Ka'bah itu pertama kali dibangun oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Ketika Adam selesai membangun Ka'bah, maka Adam bertawaf. Ya, Adam bertawaf. Maka Adam ketemu dengan para malaikat. Ya, ketemu dengan para malaikat. Kalau kita tawaf di situ, ya, kalau kita tawaf di situ ribuan, kita nggak bisa menghitung jumlahnya malaikat karena kita tidak melihat. Luar biasa.
Malaikatnya banyak banget di dalam di Masjidil Haram. Karena kita tidak melihat, kita tidak bisa menghitung. Itu makhluk-makhluk Allah yang tersembunyi, kita tidak bisa melihat. Ya, malaikatnya banyak sekali di sekitar masjid. Di dalam masjid, di Ka'bah itu. Ya, jangankan di Masjidil Haram, di masjid kita di kampung aja sudah banyak ribuan malaikat kalau kita sholat berjamaah di masjid. Apalagi itu Masjidil Haram. Nah, diriwayatkan dulu Adam bertemu dengan malaikat. Adam ketemu dengan malaikat. Kemudian para malaikat menyapa Adam. Wahai Adam, semoga hajimu mabrur. Nah, kemudian Adam menjawab, wahai para malaikat Allah, apa yang kalian baca ketika tawaf? Maka malaikat menjawab pertanyaan Adam dengan mengucapkan, kami membaca subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Sampai itu, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Baca tasbih itu. Kemudian Adam menambahkan, tambahkan olehmu para malaikat Allah. Wala hawla wala quwata. Wala hawla wala quwata. Wala hawla wala quwata illa billah. Wala hawla wala quwata illa billah. Sampaikan, tambahkan olehmu. Maka menjadilah saat itu tawaf itu menjadi subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wala akbar, wala hawla wala quwata illa billah. Sampai di situ. Kemudian ketika Nabi Ibrahim selesai membangun Ka'bah, merenovasi Ka'bah, memperbaiki Ka'bah, Ibrahim tawaf lagi bersama Ismail. Kemudian pada saat itu ketemu lagi dengan para malaikat di sisi Ka'bah itu. Wahai para malaikat Allah, berikan salam. Ada malaikat menjawab dengan Waalaikumsalam. Lalu dijawab oleh para malaikat, wahai Adam, ya, ketika Nabi Ibrahim selesai membangun Ka'bah, Ibrahim bertanya kepada malaikat, wahai para malaikat, apa yang kalian baca ketika kalian tawaf? Maka para malaikat menjawab, wahai Ibrahim, kami membaca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian ditambahkan oleh Adam, wala hawla wala quwata illa billah. Kemudian Ibrahim menjawab, wahai para malaikat Allah, tambahkan olehmu al-aliyyul azim. Sehingga menjadilah tawaf itu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Itu dasarnya. Ya. Tapi akan lebih sempurna, akan lebih banyak kita dapat bonus dari Allah kalau kita di samping berdoa, kita juga membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya, tapi kalau kita tidak mampu membaca, cukup kita dengan membaca tasbih itu. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya, udah sampai di rukun yamani, maka kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oke, next. Nah ya, kembali ke slide tadi. Kembali ke slide tadi. Oke, ini putaran pertama udah ya. Nah, ketika sampai di Hajar Aswad, maka kita kecup lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, istilam lagi. Ya, boleh kita langsung menghadap ke badan kita ke Ka'bah dengan seperti itu, atau cukup dengan di sebagian dari tubuh kita saja menghadap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pastikan kita mengecup dengan mengecup yang semangat, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus semangat, ya. Seakan kita mengecup Hajar Aswad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, maka itu akan beda. Nah, akan beda hasilnya di hati kita juga akan berbeda. Nah, di putaran kedua ini, ya, di putaran kedua sampai di Hajar Aswad, oke kita baca lagi nih, putaran kedua nih. Oke, saya masuk putaran kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma in hadzal baita baituka wal harama haramuka wal amna amnuka wal abdu abduka wa ana abduka wa ana abduka wa ibnu abdika wa hadha maqamul 'idza bika minan nar فحرم لهومنا وبشرتنا على النار اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم
qini adzabaka yauma tub'atsu ibadaka Allahumma rzuqni Allahumma rzuqnil jannata bighairi hisab. Ya, doanya juga luar biasa ini. Ya Allah, sesungguhnya bait rumahmu ini, tanah mulia ini tanahmu, negeri aman ini negerimu, hamba ini hambamu, anak dari hamba-hambamu, dan tempat ini adalah tempat orang berlindung padamu dari siksa neraka. Maka haramkanlah daging dan kulit kami dari siksa neraka. Maka haramkanlah daging dan kulit kami dari siksa neraka. Ya Allah, cintakanlah kami pada iman dan biarkanlah ia menghiasi hati kami. Tanamkanlah kebencian pada diri kami pada perbuatan kufur, fasik, maksiat, durhaka, serta masukkanlah kami ini dalam golongan-golongan orang yang mendapatkan petunjuk ya Allah. Lindungilah aku dari azabmu di hari engkau kelak membangkitkan hamba-hambamu ya Allah. Anugerahkanlah surga kepadaku tanpa hisab, bighairi hisab. Ini kan doa yang sangat luar biasa. Kita minta kepada Allah agar kulit kita diharamkan masuk api neraka. Ingat, kita berdoa adalah di hadapan Ka'bah, di rumahnya Allah yang suci, rumah yang pertama kali dibangun Allah Subhanahu wa taala. Akan sangat rugi ketika kita berada di sana, kita tidak mengucapkan doa-doa yang bisa kita minta kepada Allah agar Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Ya, harus kita gunakan waktu. Makanya kalau ikut manasik itu akan lebih bisa apa namanya mengoptimalkan, memaksimalkan ya kualitas dari haji kita, dari umrah kita, ya dari umrah kita. Maka kita akan kalau kita tahu maknanya yang kita baca itu, maka kita akan semakin masuk, bahkan bisa menangis mungkin orang ketika tahu. Ya, kalau orang tidak ngerti, tidak paham, ya, cuma fisiknya aja yang dibawa tapi hatinya tidak dibawa, maka dia menginginkan Ka'bah tuh satu kali putaran merasa sangat capek sekali. Dua sangat capek. Kapan tujuh ini? Tapi kalau orang dengan kesadaran, ya, awareness, dengan kesadaran hati, inner journey, kesadaran dalam hatinya, maka tujuh kali itu tidak terasa. Bahkan kita mau tawaf terus. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah. Ya kalau kita ketemu fisik nih, saya mau bongkar semua tuh. Insya Allah nanti kami akan coba atur ya. Coba atur nanti di beberapa kabupaten kota. Ya nanti jamaah kita kan sudah ada nih. Ada yang dari Amuntai, ada yang dari kalau Kalsel ya. Ada yang dari Kalsel dulu. Kalau Kalteng, Kaltim kayaknya agak agak jauh. Kalau ketemu fisik. Kalsel mungkin ada berapa Banjarbaru atau mungkin Amuntai. Atau mungkin nanti di daerah mana kita ketemu. Ya, kita akan coba inner journey. Hmm, menguak ya kesadaran-kesadaran kita untuk dalam haji kita itu sehingga haji kita lebih bermakna ya itu biasanya kita lakukan udah berapa tahun kemarin ya tapi karena COVID kemarin kita nggak bisa ketemu lagi dengan para jamaah-jamaah. Nah, bimbingan seperti ini ya bukan di Indonesia tapi sampai ke Saudi juga kita terus WA-WA-an dengan para jamaah ya para jamaah apa namanya kita bisa bantu sesuai dengan kemampuan kita untuk bantu para jamaah haji kita. Ya mudah-mudahan kita bisa bertemu lah nanti secara fisik dengan sebuah seminar atau apa nanti di beberapa tempat mungkin dua atau tiga kabupaten kota ya agar kita lebih memaknai tentang perjalanan haji kita. Oke. Nah, itu putaran kedua. Ya, ini sudah jam berapa? 16, 17 ya. Oke. Oke, next putaran ketiga. Nah, putaran ketiga dari rukun Hajar Aswad, maka kita baca lagi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Jangan terlalu cepat bacanya, jangan juga terlalu lambat, ya. Ya, tapi tetap semangat. Allahumma inni a'udzubika minasyakki. Coba di zoom, diperbesar dikit ya.
Allahumma inni a'udzubika minasyaki wasyirki ya wasyiqaq wan nifaq wa su'il akhlaqi wa su'il manzari wal munqalabi fil mali wal ahli wal walad. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Ya, itu doanya luar biasa tuh. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keraguan, syirik, percekcokan, kemunafikan, buruk budi pekerti, dan penampilan dan kepulangan yang jelek, dan hubungan dengan harta benda, hubungan dengan anak-anak. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu, keridhaanmu dari sorga, keridhaanmu dan sorga, dan aku berlindung padamu, pada murkamu, dan siksa api nerakamu, ya Allah. Aku berlindung kepadamu, ya Rabb, dari fitnah kubur, azabil qabri, wa a'udzubika min fitnatil mahya, dan aku berlindung padamu dari fitnah kehidupan, wal mamat, dan derita kematian. Itu kan luar biasa tuh doa-doa itu ya. Jadi kalau mau lancar bacanya ya harus diulang-ulang nih dari sekarang, baca dari putar pertama sampai ke-7 putar, baca itu ya. Insya Allah akan lancar dan mudah kita membacanya. Oke, next sampai ke adanya rukun yang mana kita baca lagi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan ketika sampai di Hajar Aswad, maka kita kecup lagi Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Nah, next putaran keempat sekarang. Nah, ini putaran keempat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita baca begini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mulai itu kita baca. Tapi kalau masih sesak, masih tidak bisa baca buku ya, kita atur dulu supaya posisi nyaman nih. Jangan langsung baca juga ya. Tapi di sela-sela itu kita mau tetap berzikir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ketika mulai longgar kita bisa buka buku dan kita mulai aman kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alhu hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa 'amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya 'alima ma bis sudur akhrijni ya Allah minadh dhulumati ila an-nur. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك السلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار ربي ربي اغفر ربي oke ini Rabbi qan'ni bima razaqtani wa barik li fima a'taitani wa akhlub alayya kulla ghaibatin kulla ghaibatin li minka bi khairin. Ya. Allahumma ja'alhu hajjan mabruran wa sa'yan mashkura wa dzamban maghfura. Ini kan doa ketika kita mau hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini harus peran keempat nih doanya ini. Ya Allah karuniakan haji yang mabrur, sa'i yang diterima, dosa yang diampuni, amal soleh yang diterima, dan usaha yang tidak mengalami rugi. Wa tijaratan lan tabur, wa tijaratan lan tabur. Luar biasa nih Allah kasih doa ini untuk kita nih. Ya orang yang haji itu kan mengeluarkan biaya. Jadi situ ada diselipkan doanya wa tijaratan lan tabur, wa tijaratan lan tabur. Doa kepada Allah agar Allah tidak menjadikan usaha kita yang akan mengalami kerugian. Ya, tijaratan lan tabur. Wahai Tuhan yang Maha mengetahui apa-apa yang terkandung dalam hati sanubari, keluarkanlah aku dari kegelapan dan cahaya terang benderang. Ya Allah, aku mohon kepadamu segala hal yang mendatangkan rahmatmu dan keteguhan ampunanmu, selamat dari segala dosa, dan beruntung dengan mendapatkan berbagai kebaikan. Beruntung memperoleh sorga, terhindar dari siksa neraka. Tuhanku, puaskanlah aku dengan anugerah yang telah Engkau berikan. Berkatilah untukku atas semua yang Engkau anugerahkan kepadaku. Dan gantilah apa yang gaib dari pandanganku dengan kebaikan darimu. Luar biasa doa ini. Ini putaran keempat. Putaran keempat. Oke, next. Ketika sampai di rukun yang mana kita baca lagi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai di Hajar Aswad, Bismillahirrahmanirrahim. Ucup. Ya, terus putaran kelima. Next. Oke, ini putaran kelima. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma azillani tahta zilli arshika yawma la zilla illa zilluka wa la baqiya illa wajhuka wa asqini min hawdi nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syurbatan hani'atan mari'atan la azmahu ba'daha abada. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa a'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka al-jannata wa na'imaha wa ma yuqarribuni ilaiha min al-qawli aw fi'li aw 'amalin wa a'udzu bika minan nar wa ma yuqarribuni ilaiha min qawlin aw fi'lin aw 'amalin. Ini juga doanya luar biasa. Ya, putaran kelima nih. Artinya, ya Allah lindungilah aku di bawah naungan singgasanamu daripada hari yang tidak ada naungan selain naunganmu. Itu hari Arash tuh, hari kebangkitan ya. Ya, Yaumul Masyar. Ya. Dan tidak ada yang kekal kecuali zatmu. Berikanlah aku minuman dari telaga Nabi Muhammad SAW dengan suatu minuman yang lezat, segar dan nyaman. Sesudah itu aku tidak akan haus untuk selamanya. Ya Allah, aku mohon padamu kebaikan dan dimohonkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang dimintakan perlindungan oleh Nabi Muhammad SAW. Kumohon padamu sorga serta nikmat dan ampunan yang mendekatkan aku kepadanya, baik ucapan maupun amalan. Dan aku berlindung padamu dari neraka serta apapun yang mendekatkan aku kepada neraka itu, baik ucapan maupun perbuatan. Ini kita bermohon kepada Allah agar kita mendapatkan syafaat, agar kita mendapatkan kebaikan Nabi kita Muhammad SAW, agar kita jangan didekatkan kepada neraka, baik ucapan kita maupun amalan perbuatan kita. Itu putaran kelima. Bagaimana? Rugi nggak kalau kita tidak berdoa? Ya pasti rugi kalau tidak berdoa. Ya Bapak Ibu semua, Diyufullah Rahman ya. Kita baca-baca lagi buku-bukunya ya. Ini slide yang saya kasih itu sudah ada kan di situ, bisa diulang, bisa di-print atau apa caranya tuh. Anda bisa baca buku yang dari Kementerian Agama atau Kementerian Haji yang sudah dicetak, juga sudah bisa baca di situ. Sama ini. Oke, nah sekarang putaran ke-6. Oke, ke-6. Nah, ini sudah putaran ke-6. Satu kali putaran lagi, putaran ke-6. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa halalan tayyiban wa taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wal 'afwa 'inda al-hisab wal fawza bil jannah wan najata minan nar bi rahmatika ya 'aziz ya ghaffar ya Aziz ya Ghaffar. Rabbi zidni ilma walhiqni bis salihin. Ini doa juga luar biasa. Mari kita lihat artinya. Ya Allah, aku mohon padamu iman yang sempurna. Imanan, kamilan, iman sempurna. Keyakinan yang benar, rezeki yang luas, hati yang khusyuk, lidah yang selalu berzikir menyebut nama Allah. Rezeki yang halal dan baik, taubat yang diterima, dan taubat sebelum mati. Keampunan dari rahmat sesudah mati, keampunan ketika dihisab, keberuntungan memperoleh surga terhindar dari neraka dengan rahmat kasih sayangmu. Wahai Tuhan yang maha perkasa, yang maha pengampun, Tuhanku berilah aku tambahan ilmu pengetahuan dan gabungkan aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Masya Allah, tabarakallah. Akan sangat rugi ketika kita tidak sempat membaca doa-doa ini. Ya, apalagi di hadapan Ka'bah. Yang mana doa itu akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala karena kita berputar di seputar Ka'bah, rumah yang pertama kali diciptakan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat ibadahnya manusia yang kita rindukan, kita akan selalu berada di sana. Oke, next. Putaran ketujuh terakhir. Nih, putaran terakhir ketujuh. Nah, sampai kita di Hajar Aswad, kita kecuali lagi Bismillahirrahmanirrahim. Ini putaran terakhir. Ya, putaran terakhir, kita muter di situ, lalu kita baca. Allahumma inna laka alayya huquqan kathiratan bima baini wa bainaka wa huquqan kathiratan bima baini wa baina khalqika. Allahumma ma kana laka minha faghfirhu li wa ma kana li khalqika fata'ammalhu anni
وأغنني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك يا واسع المغفرة اللهم إن بيتك عظيما وجهك كريما وأنت يا الله حليم كريم عظيم وتحب العفو فاعف عني. Artinya ya Allah sungguhnya engkau mempunyai hak kepadaku banyak sekali dalam hubunganku dengan engkau. Dan engkau juga mempunyai hak banyak sekali dalam hubunganku dengan makhlukmu. Ya Allah apa yang menjadi hakmu kepadaku maka ampunilah aku. Dan apa yang menjadi hakku kepada makhlukmu maka tanggungkanlah dariku. Cukupkan aku dengan rizkimu yang halal, terhindar dari yang haram, dengan taat kepadamu, terhindar dari kemaksiatan, dengan anugerahmu, terhindar dari mengharapkan orang-orang yang selain daripadamu, wahai Tuhan, yang maha pengampun. Ya Allah, sungguhnya rumahmu, maksudnya Baitullah. Ya Allah, sungguhnya rumahmu. Allahumma inni baituka aziman. Ya Allah, sungguhnya rumahmu Baitullah yang agung ini aziman. Wajhika kariman. Zatmu yang mulia. Wa anta ya Allah. Dan engkau. Wa anta ya Allah ya halim ya karim ya azim. Tuhibul afa fa'fu anni. Engkau maha penyabar. Maha pemurah, maha agung. Sangat suka memberi ampun. Maka ampunilah aku. Itu doa yang terakhir. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, putaran 1 sampai 7 kita baca doa-doa ini. Maka ketika putaran ke-7 kita baca doa, berarti kita sudah putaran ke-7. Tidak akan pernah kita berhenti di putaran ke-6. Karena bacaan kita baru di putaran 6. Tapi kalau tidak baca, besar kemungkinan kita bingung tuh. Udah putaran ke-berapa ini? Udah putaran ke-5, apa ke-6 ini? Ya. Sesak, apalagi tasbihnya tergeser. Nah, udah. Kalau kita bacaan seperti ini, insya Allah kita akan aman dalam bacaan-bacaan kita. Ya, dalam putaran-putaran. Oke, next. Udah selesai. Yang ke-7. Oke, nah. Ketika sampai di rukun yamani, kita kan berhenti itu di ini. Ya. Ini rukun yamani tadi ya. Nah, rukun yamani tadi ini yang kita sampai di rukun yamani yang baca Rabbana tadi tuh. Ini sini nih. Oke. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini antara rukun yamani dengan Hajar Aswad baca ini kan. Nah, Rasulullah bersabda, Allah mewakilkan 70 malaikat di rukun yamani itu. Allah mewakilkan 70 malaikat di rukun yamani. Barang siapa yang berdoa, ya Allah ampunilah. Barang siapa yang membaca doa Rabbana tadi nih. Ya, sejahteraan dunia dan akhirat. Anugerahkan kami kebaikan dunia dan akhirat. Dari sisa neraka, malaikat akan mendoakannya. Amin. Hadis oleh Ibnu Majah, Hurairah dan Abu Hurairah. Ya, nih. Ya, ini nih yang kenapa kita harus baca Rabbana itu. Karena di situ ada 70 malaikat yang mendoakan kita ketika kita membaca Rabbana. Atina. Di dunia hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Kenapa dibaca itu? Karena sudah tidak ada lagi kita minta apa lagi kecuali selamat dunia dan akhirat. Itu paling terakhir. Ya, doa sabu jagat yang kita bisa kita baca. Sabu jagatnya kali ini kita baca di hadapan Ka'bah. Antara rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad. Next. Oke. Akhir tawaf, membaca istilah, angkat tangan, lalu kecup, lambaikan Hajar Aswad, lakukan setiap amalan rukun Hajar Aswad. Kemudian kita minggir tuh. Nah, minggir dari rukun Hajar Aswad tuh minggir sambil ke pinggir ya. Jangan ke tengah lagi, kita sudah minggir tuh karena kita mau sholat ya. Mau sholat di belakang makam Ibrahim. Next. Nah, sebelum kita sholat di belakang makam Ibrahim, usahakan kita berdiri persis di hadapan multazam. Ya, persis di multazam. Nah, ketika di situ setelah selesai tawaf 7 kali putaran, lalu bergeser sedikit ke kanan dari sudut Hajar Aswad, lalu mengecup, lalu menghadap bagian dinding Ka'bah dan yang disebut dengan multazam dan berdoa. Ya, ini doa ketika berada di multazam. Allahumma ya Rabba Baitul Atiq, a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa auladina minan nar. Ya dzal jud wal karam. والفضل والمن والعطاء والإحسان اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من حزن الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إني أعوذ
عبدك وابن عبدك ووفى تحت بابك ملتزم بعتابك متذلل بين يديك أرجو رحمتك وأخشى عذابك يا قديم الإحسان اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري وتدع وزري وتصلح أمري وتطهر قلبي وتنور لي في قبري وتغفر لي ذنبي وأسألك درجة العلا من الجنة. Ini doa yang sangat luar biasa, berada di samping multazam, ya, menghadap persis menghadap multazam. Next, artinya, nah ini doanya ya. Ini multazam itu antara Hajar Aswad dengan rukunnya, antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah itu multazam namanya. Di sini nih, ya, antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah, ya, ini multazam namanya. Ini doa yang paling dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, ini di multazam ini. Anda jangan pernah lewat di multazam ini kecuali Anda mengangkat tangan dan berdoa. Kalau bisa persis di hadapan multazam. Kalau saya terus membiasakan kita persis di hadapan multazam, meskipun di lantai 4 sana di atas tetap memintangi multazam ini. Ya. Karena di sini adalah doa yang sangat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah yang memelihara Ka'bah ini, bebaskan diri kami, bapak dan ibu kami, saudara-saudara kami, dan anak-anak kami dari siksa neraka. Wahai Tuhan yang Maha Pemurah, dermawan, dan mempunyai keutamaan, kemuliaan dan kelebihan. Anugerahkan, anugerah pemberian dan kebaikan, ya Allah. Perbaikilah sesudah kegelapan urusan kami, dan jauhkanlah dari kehinaan di dunia dan siksa di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu, anak dari hambamu yang tegak berdiri, merapat di bawah pintu Ka'bahmu, menundukkan diri di hadapanmu sambil mengharapkan rahmatmu, kasih sayangmu, dan takut akan siksamu. Wahai Tuhan pemilik kebaikan abadi, aku mohon kepadamu agar engkau tinggikan namaku, hapuskan dosaku, perbaiki segala urusanku, bersihkan hatiku, dan berilah cahaya kelak di dalam kuburku. Ampunilah dosaku, aku mohon padamu martabat yang tinggi di dalam surgamu. Ya, saya kalau di situ biasanya nggak bisa menahan air mata dengan para jamaah berdoa ini. Ini doa paling terakhir ketika kita sudah selesai tawaf. Ya, kita jangan lewatkan doa ini. Anda berdiri berdoanya, bukan duduk, berdiri. Ya, Anda berdiri di depan multazam, proses di depan multazam. Kalau bisa dekat dengan multazam kalau bisa. Tapi kalau di situ kita pasti ditabrak orang kalau di situ berdoa. Kita minggir, tapi persis kena multazamnya itu. Bukan kena makam Ibrahimnya, tapi kena multazam itu. Memang sesak di situ, kan orang mengharapkan di situ semua. Itu pasti sesak di situ, nggak ada yang longgar di situ. Tapi Anda punya kesempatan, ini aja, komitmen aja kita bisa berdiri di situ. Kalau sudah berdiri di situ, setelah berdoa, kalau kita masih bisa sempat sholat di situ, sholat. Tapi kalau mungkin harus berikan kesempatan kepada orang lain, kita geser, agak keluar dikit, kita baru sholat. Di belakang Ibrahim. Atau di mana saja, itu adalah belakang makam Ibrahim. Sholat sunat 2 rakaat setelah kita selesai tawaf. Ya, tapi kalau kita masih bisa berdiam di situ dan longgar, ya, apalagi sudah menjelang sholat dan kita udah jangan jauh dari multazam itu, kesempatan Anda luar biasa di situ kalau sudah berada di situ. Minta kepada Allah agar Anda selalu berada di multazam. Karena orang kalau ada berada di multazam itu sudah dalam pelukan Allah. Kata Nabi kita Muhammad SAW, tidak ada doa yang kecuali di sana perkataan semuanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati juga kalau berdoa di multazam ini, karena semuanya akan kabul di multazam itu. Masya Allah, tabarakallah. Dan saya membuktikan sendiri banyak sekali, hampir tidak yang tidak dikabulkan Allah ketika kita berdoa di hadapan multazam. Semoga kita semua bisa berdiri di situ dan berdoa, mengangkat tangan, mendoakan keluarga kita, mendoakan ayah dan ibu kita, mendoakan keluarga kita, mendoakan sanak pemilih kita, dan mendoakan Indonesia. Berdiri di situ memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Udah, next. Selesai. Oh, kalau ini doa di makam Ibrahim, ya sudah, ini nanti gampang baca doanya ya. Setelah sholat sunat 2 rakaat, nah kita belakang belakang makam Ibrahim, kemudian kita berdoanya doanya. Next, ini sholat sunatnya 2 rakaat di makam Ibrahimnya, ya di belakang sini persis. Tapi kalau nggak bisa di sini, di mana saja,
Kata Nabi kita Muhammad SAW, di mana saja kita berdoa itu adalah di belakang makam Ibrahim. Next. Setelah itu main air Zam-Zam, ya. Air Zam-Zam dengan berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifa'an min kulli da'i wa saqami birahmatika ya arhamar rahimin. Anda kalau minum air Zam-Zam itu doanya ya. Ya Allah, kumohon padamu ilmu pengetahuan yang bermanfaat, rezeki yang luas, kesembuhan dari segala penyakit dan kepedihan. Dengan rahmatmu ya Tuhan yang maha pengasih dan segenap yang maha pengasih. Minum air Zam-Zam tergantung niat peminumnya. Kalau ingin niat sembuhkan kaki kita, maka akan disembuhkan Allah. Ingat, sembuhkan penyakit kita, maka akan disembuhkan Allah. Tergantung niat peminumnya. Karena itu udah bagian dari karbohidrat. Ya, ajar dari air Zam-Zam itu. Jangan lupa minum air Zam-Zam ya ketika Anda berada di Mekah. Oke, setelah minum Zam-Zam, udah selesai nih. Selesai, udah. Kita tinggal mau ke sa'i. Next. Oke, jejak ketiga nanti sa'i. Ya, udah. Hari ini satu rukun kita bahas ya, tawaf ya. Banyak tuh masih tawaf. Tapi nanti kita akan bahas ya, akan bertemu nanti di pertemuan-pertemuan dinamika, ya, dinamika perhajian. Nanti kita akan mengupas hal yang tertinggal nanti saat tawaf apa. Ini nanti kita akan kupas di situ. Ini yang penting Anda tahu dulu rukunnya ketika sudah rukun kedua, niat, kemudian tawaf. Nanti sa'i dan tahallul. Oke, Bapak Ibu semua, kita cukupkan pertemuan kita. Allahumma fiqh dan kami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Mai. Oke. Terima kasih Bapak Dr. Jainal Ilmi SAGI MPDI CMH yang telah menyampaikan materi di chapter 4 ini. Untuk ini apakah perlu tanya jawab Pak? Kayaknya kita ini dulu ya, kita stop dulu ya karena saya harus ke seberang nih ke ini untuk melayani tamu untuk ini untuk untuk awal guru kumpul. Nanti minggu depan aja ya Oke. kita coba tanya ya. Kalau ada pertanyaan disimpan dulu. Nanti minggu depan aja ya. Oke. Bagi calon jemaah haji dan umrah yang ingin bertanya disimpan terlebih dahulu, nanti ditanyakan di sesi selanjutnya. Demikian hari ini manasik chapter 4. Marilah kita tutup dengan membacakan doa yang dipimpin oleh Bapak Jainal Ilmi. Dr. Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususan Syekh Ahmad Asal Al-Banjari Syekh Zainal Abidin kumpul surah Al-Fatihah. Insyaallah. Alhamdulillah rabbil alamin. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين من الشاكرين حمد الناعمين حمد الذاكرين حمد يوفي النعمة ويكفي المزيد ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اجعلنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعمرة مغفورا وتجارة تغفر يا عالم ما بالصدور برحمتك يا ارحم الراحمين وتجارة لن تبور يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم بارك لنا في رجب والشعب وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في ذريتنا ولا تضرهم وبهم لطاعتك ورزقنا برهم اللهم إنا نسألك اللهم العافية والمحبة دائما في الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام المرسلين الحمد لله. Demikian manasik di chapter 4 ini. Marilah bersama-sama kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih semua, Bapak Ibu semua. Terima kasih ya, sahabat Maidi. Thank you. Thank you, Pak. Oke. Langsung keluar ya, Bapak Ibu semua ya. Sama-sama Pak Ustadz. Terima kasih banyak. Sama-sama semua, sehat semua ya.